Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafa Binaya Putra. Saya dari jurusan Desain Komunikasi Visual dan saya berkuliah di Universitas Esa Unggul. Nah, kali ini saya ingin mempresentasikan hasil karya ilmiah saya yang berjudul Fotografi Landscape. Nah, jadi di sini ada beberapa materi yang saya ingin angkat, yaitu ada sejarah fotografi, fotografi landscape, segitiga exposure, lalu ada elemen visual, komposisi, dan pencahayaan. Nah, di sini saya ingin membahas tentang sejarah fotografi. Fotografi itu berasal dari kata photos dan graphos yang diambil dari bahasa Yunani, yang artinya itu adalah, arti photos itu adalah cahaya dan arti graphos itu adalah melukis atau menulis. Jadi bisa diartikan fotografi itu adalah melukis menggunakan cahaya. Nah, jadi tanpa adanya cahaya, foto itu tidak akan ada ya. Dan fotografi itu ditemukan sekitar tahun 1839 oleh ilmuwan Prancis bernama Louis Jacques de Degueur. Mengumumkan hasil eksperimennya, Degueur mengumumkan bahwa ia menemukan cara mengabadikan gambar dengan lensa dan suatu alat rekam. Nah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang fotografi landscape. Nah, apa sih fotografi landscape itu? Nah, fotografi landscape itu dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada fotografi landscape atau pemandangan alam, ada juga seascape atau pemandangan laut, ada juga skyscape atau pemandangan langit, dan juga ada cityscape atau pemandangan perkotaan. Nah, untuk fotografi landscape itu sendiri, dalam foto ini objek utamanya itu adalah daratan, pegunungan, pesawahan, atau semacamnya. Nah, sehingga jika ada objek langit, perbandingannya lebih besar daripada bagian daratannya. Selain itu, foto yang diambil dari ketinggian bisa dikategorikan sebagai foto pemandangan daratan jika objeknya itu adalah daratan, dan kebanyakan foto pemandangan yang diambil dari udara atau ketinggian, objeknya adalah daratan, di mana pembuat foto berusaha menunjukkan keindahan lingkungan dari sisi lain, yaitu dari atas. Nah, kita lanjut lagi, yaitu ada seascape ya. Nah, seascape itu sendiri adalah foto lautan. Dalam foto ini, objek utamanya itu adalah laut dan perairan lainnya. Keberadaan air ditekankan dalam foto landscape jenis ini. Foto bawah air bisa dimasukkan dalam kategori foto landscape jenis ini, sebab foto bawah air juga menampilkan keindahan dari lingkungan bawah air. Yang selanjutnya itu ada fotografi skyscape, yaitu foto langit ya. Jadi di dalam foto ini objek utamanya itu adalah langit, awan, dan semacamnya. Dalam foto ini ditekankan pada keberadaan langitnya, sehingga jika ada daratan, ada hal lainnya proporsinya lebih sedikit. Foto matahari terbit misalnya, atau matahari terbenam, pelangi, serta mendung dan petir termasuk foto landscape jenis ini. Nah, yang terakhir itu ada fotografi cityscape ya. Fotografi cityscape itu adalah foto pemandangan perkotaan. Nah, dalam foto ini objek utamanya itu adalah kota atau desa, bisa desa juga, memperlihatkan keindahan dan keunikan dari perkotaan atau pedesaan yang merupakan ciri khas dari lingkungan tersebut. Nah, itu dia materi untuk landscape, fotografi landscape ya. Nah, kita lanjut lagi ya ke pembahasan selanjutnya, yaitu segitiga exposure. Nah, segitiga exposure itu apa sih? Nah, ini dia. Segitiga exposure merupakan istilah yang merujuk pada 3 elemen dasar pada exposure, yaitu ada aperture, ada shutter speed, dan ada ISO. Nah, meskipun terkesan teknis banget, tapi ini sangat mudah dipahami ya. Nah, yang pertama itu ada ISO. ISO itu merupakan ukuran untuk menentukan tingkat sensitivitas cahaya pada sensor kamera. Cahaya yang masuk membuat sensor kamera lebih kuat, sementara jika Anda mengambil gambar di tempat yang minim cahaya, ISO tinggi menjadi lebih berguna. Jadi semakin tinggi ISO-nya maka semakin
tinggi cahaya yang ada di fotonya tersebut. Nah, semakin kecil tingkatan ISO-nya, maka semakin kecil juga cahaya yang ada di foto itu. Nah, jadi semakin gelap lah ya. Nah, yang selanjutnya itu ada shutter speed ya. Shutter speed itu adalah kecepatan kita mengambil objek. Jadi semakin kecil angka shutter speednya, maka semakin lambat kita mengambil foto. Jadi bisa mengakibatkan blur pada hasil objeknya itu. Misalkan motor jalan, jadi motor itu menjadi blur karena angka shutter speed kita itu kecil. Jadi untuk nge-freeze fotonya itu kita harus menggunakan angka yang cukup tinggi, seperti di angka 120 ke atas gitu. Jadi tidak akan menyebabkan hasil fotonya itu blur. Nah, kita lanjut lagi ke aperture. Aperture itu adalah bukaan pada sebuah lensa. Jadi ibaratkan seperti jendela yang ditutup oleh gorden. Jadi ketika gordennya itu tertutup semua, maka cahaya yang masuk itu tidak ada yang masuk, jadinya gelap ya. Dan ketika kita buka sedikit, cahaya otomatis akan masuk sedikit. Nah, ketika kita buka setengah, maka cahaya yang masuk setengah juga gitu. Jadi lebih masuk cahayanya dan tidak menyebabkan foto gelap. Dan ketika kita buka aperture-nya ke bukaan paling besar, maka akan menghasilkan foto yang terang ya. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang komposisi. Komposisi dalam pengertian umum maupun dalam dunia kesenian, komposisi itu berarti susunan. Komposisi dalam pengertian seni rupa adalah susunan gambar dalam batasan suatu ruang, atau batasan ruang ini merupakan liminitas sekaligus syarat mutlak bagi adanya komposisi. Nah, sedangkan komposisi dalam foto adalah seni untuk menciptakan harmoni pembagian bidang dengan memanfaatkan berbagai unsur visual yang tersedia seperti alur garis, bentuk, cahaya dan bayangan, warna dan tekstur. Dan selanjutnya itu ada pencahayaan. Pencahayaan itu dibagi menjadi dua, yaitu ada natural light dan artificial light. Nah, apa sih natural light itu dan apa sih artificial light itu? Natural light adalah pencahayaan menggunakan cahaya-cahaya yang alami seperti cahaya dari matahari atau dari bulan gitu. Sedangkan artificial light itu merupakan cahaya buatan yang menggunakan lampu atau lilin atau semacamnya yang kita bisa buat sendiri ya. Nah, itu dia tadi pembahasan tentang fotografi landscape ya. Semoga pembahasan yang tadi itu memberikan manfaat buat kalian semua, dan mohon maaf bila ada kurangnya, dan cukup sekian. Terima kasih yang telah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.